Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pergi ke pasar membeli tomat. Tomat dicampur sambal terasi. Yang jawab salam dengan semangat, kita doakan sehat selalu dan lancar rezeki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi'izzatihi ya'tazzul mu'minun wal mu'minat wa bitaufiqihi wa inayatihi yahtadil muhtadun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. فقال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم صبغة الله ومن أحسن من الله صبغا ونحن له عابدون صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Membeli martabak bersama si kembar. Ibu-ibu, bapak-bapak, apa kabar? Sehat? Alhamdulillahirabbil alamin. Pertama-tama mari kita senantiasa selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena sampai hari ini Allah masih memberikan kita berbagai macam nikmat, nikmat iman, nikmat Islam sehingga kita dapat beramai-ramai, berbondong-bondong menghadiri pengajian kita pada pagi hari ini. Salawat berangkaikan salam mari kita hadiahkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan bisa kita dapatkan syafaat beliau, pertolongan beliau, naungan beliau nantinya di yaumil akhir. Amin amin ya rabbal alamin. Yang sama-sama kita hormati, kita banggakan Ketua FKSMM Ustadz Saman, kemudian Ketua BKM Masjid At-Taqwa Abangda Ustadz Iqbal, kemudian ada Pak Kepala Desa, tokoh masyarakat kita, serta orang-orang tua kami, alim ulama, cerdik pandai, tokoh agama, tokoh masyarakat, ayahanda, ibunda, yang tak bisa kami sebutkan satu persatu. Kalau cerita ceramah habis subuh ini nggak bisa lama-lama. Ya. Karena kalau baru 15 menit okelah, sami'na wa atokna. Nanti kalau sudah 30 menit sami'na wa ngantukna. Apalagi kalau sudah 1 jam, sami'na wa ngorokna. Tapi mudah-mudahan di sini tidak. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tema kita pada pertemuan kali ini arba'u darajatil rizki. Arba artinya 4, darajat artinya tingkatan, ar-rizku artinya rezeki. 4 tingkatan rezeki.
Bapak Ibu sekalian, di dalam Al-Quran sudah disebutkan Allah Subhanahu wa Ta'ala berbagai macam rezeki yang Allah berikan. Ada rezeki yang sudah ditetapkan, ada rezeki yang sudah ditentukan. Maka nggak usah takut, karena rezeki itu nggak akan tertukar. Rezeki itu nggak akan lari, Pak. Karena sudah ditetapkan dan ditentukan oleh Allah. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha wa ya'lamu mustaqarraha wa mustaudaha. Bahkan kata Allah, binatang melata sekalipun sudah Allah tetapkan rezekinya. Jadi kita ini sudah ada rezeki masing-masing. Jadi masih takut ngapa nggak dapat rezeki? Masih takut nggak Bu nggak dapat rezeki? Enggak, karena sudah ditetapkan oleh Allah. Contoh Pak, cicak di dinding. Lanjut Bu. Wah, guru TK itu berarti Ibu tuh. Hafal Ibu tuh ya. Saya aja masih ada lupa-lupa ini Pak. Ibu tuh masih hafal ya kan? Ya, cicak-cicak di dinding Pak. Bayangkan lanjutan apa Bu? Datang seekor nyamuk. Cicak nggak mencari ngamuk Pak. Justru ngamuk itu yang datangi cicak. Bayangkan, inilah konsep rezeki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang pertama. Ada rezeki karena bersyukur. Semakin tinggi tingkat kesyukuran seorang hamba, Allah berikan dia rezeki. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adabi lasyadid. Intinya bersyukur. Hari ini rezeki kita sekian, bersyukur. Mudah-mudahan Allah tambah. Hari ini anak kita satu, bersyukur. Itu rezeki. Mudah-mudahan Allah tambah. Hari ini istri kita satu. Oh, langsung angkat suara Pak. Ini bercanda aja Bu. Iya, cukup anak ya kan Bu? Anak boleh banget. Nah, oke. Intinya bersyukur. Kalau bersyukur Allah tambah. Itu dia kata kuncinya. Kemudian rezeki karena bersedekah. Semakin banyak kita bersedekah, insya Allah semakin Allah membuka keran-keran rezeki kita yang lain. Tadi kota infak berjalan, betul? Udah masuk? Jangan pelit kali. Ada kejadian, kota infak masih di ujung sana, pura-pura zikir waktu. Subhanallah, 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 subhanallah. Makin dekat kota infak tuh, subhanallah, subhanallah. Tahu-tahu nggak terasa kota infak itu udah depan matanya. Berubah zikir. Astagfirullah, 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 astagfirullah. Datang wak sebelahnya. Kau mau infak atau cuma astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Datang sebelahnya lagi. Udah waktu khusyuk zikirnya. Angkut, angkut, angkut. Lewatkan, lewatkan. Lewat kota infak itu. Udah kota infak ujung sana berubah zikir. Alhamdulillah, alhamdulillah. Parah kali waktu. Allah kan nggak lihat Bu. Mau 1000, mau goceng, mau gopek sekalipun yang uang receh, uang koin itu masukkan. Yang penting keikhlasan kita, betul? Keistiqomahan kita, betul? Allah nggak lihat, 1 juta pun kita infakkan, 1 juta pun kita sedekahkan, kalau nggak ikhlas, ditolak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rezeki karena beristighfar, semakin banyak kita beristighfar, Allah buka rezeki kita yang lainnya. Ada rezeki karena anak. Banyak anak, banyak rezeki. Jadi kalau orang-orang tua kita dulu, itu nyampaikan ke kami anak-anaknya, hey, itu, TV itu terbeli waktu abangmu lahir. Kayak gitu Bu ya. Lemari itu terbeli waktu kakakmu lahir. Itu, kereta itu terbeli karena kau lahir. Jadi rezeki anak berbeda-beda. Jadi rezeki karena anak ada. Rezeki apa lagi Ustaz? Rezeki yang tak disangka-sangka atau tak diduga-duga. Tapi untuk mendapatkannya ini kata Allah, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Kata kuncinya cuma satu, adalah takwa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu, ini adalah macam-macam rezeki. Yang akan kita bahas adalah tingkatan. Tingkatan rezeki itu ada 4. Yang pertama adalah rezeki yang paling rendah. Rezeki yang paling bawah.
Kalau ibarat kata postur tubuh kita, dia berada di kaki. Dia bukan berada di tengah, di pusat, bukan di dada, apalagi di kepala. Tapi rezeki yang paling bawah ini ibaratnya di kaki, paling bawah. Apa rezeki yang paling bawah, paling rendah itu Ustaz kedudukannya? Al-malu huwa adna darajati rizki. Harta adalah rezeki yang paling rendah kedudukannya. Tapi kalau sekarang ditanya, banyak orang yang mengejar-ngejar harta, Bu. Sampai menghalalkan segala cara, Pak. Ada yang main dukun, ya Pak ya. Ada yang babi ngepet. Ada kolor hijau dulu ada. Kan? Ini kan untuk mengejar harta. Padahal harta itu adalah rezeki. Memang rezeki. Tapi rezeki yang paling bawah kedudukannya. Jangan salah. Dengan harta bisa menjerumuskan diri kita ke lubang api nerakanya Allah. Dengan harta juga bisa menyelamatkan kita dan memuluskan jalan kita menuju surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya akan diingatkan Allah Bapak Ibu dalam surat Al-Mu'minun ayat 10 juz 28 posisi sebelah kanan bawah. Apa kata Allah? Wa anfiqu mimma razaqnakum. Maka infakkanlah harta-harta kalian itu, kata Allah, min qabli ayyatiya ahadakumul maut. Sebelum datang kematian itu kepada kalian. Kalau sudah datang, barulah manusia itu berbicara. Apa kata manusia? Fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib. Ya Allah, berikanlah dispensasi. Berikanlah penangguhan kepada kami, kepada hamba ya Allah. Saya akan bersedekah. Fa'amfiku. Saya akan berinfak. Ketika manusia tadi udah ada rasa pengesalan ya Bapak Ibu sekalian, pengen kembali ke dunia ini, yang satu-satunya dia ingin kerjakan adalah bersedekah atau berinfak. Maka dengan harta ini, pandai-pandailah kita merawat harta kita. Pandai-pandailah kita memanage harta kita. Karena kalau cerita harta, Pak, ini panjang nanti hisabnya. Kalau ditanya sekarang, siapa sahabat Rasul waktu itu yang paling kaya? Siapa, Pak? Ada Utsman. Oke, Pak. Siapa lagi, Pak? Betul. Abdurrahman bin Auf. Ada lagi, Bu? Siapa lagi, Bu? Sahabat Rasul yang paling kaya. Jadi sahabat Rasul yang paling kaya ada Utsman bin Affan, Zubair bin Awam, Abdurrahman bin Auf. Ini salah satu 3 terkaya. Tapi yang paling kaya adalah Abdurrahman bin Auf. Saking kayanya Bapak Ibu sekalian, harta beliau itu 72.000. Bukan rupiah. Rupiah, tapi 72.000 triliun. Berapa, Bu? 72.000 triliun. Bayangkan. 1 triliun 1.000 miliar. Jadi kalau istilahnya banyak, pakai tasydid dia, Pak. Banyak. Saking banyaknya hartanya, 72.000 triliun. Tapi Bapak Ibu sekalian, ketika suatu hari, Abdurrahman bin Auf membawa peti. Isi petinya itu adalah kepingan-kepingan emas. Ketika itu, Khadijah bertanya kepada Rasulullah SAW, wahai abangda, itu apa yang dibawa Abdurrahman bin Auf? Itu kalau nggak salah isinya kepingan-kepingan emas. Berarti kaya kali lah Abdurrahman bin Auf ini, Bang. Kaya. Kaya kali. Terus nanti cepat dong masuk surga, Bang. Karena banyak yang dia sedekahkan, infakkan. Iya. Tapi karena kebanyakan hartanya, nanti panjang hisapnya deh. Kata Rasulullah. Hartanya tadi 72.000 triliun. Jadi ketika itu, jadi nanti masuk surganya cepat atau gimana, Bang? Kata Rasul, barulah Rasul bilang, salah satu nanti dari sahabatku yang terakhir. Sahabat ya, Bu? Bukan seluruh umat Rasulullah, bukan, tapi sahabat. Salah satu sahabatku nanti, kata Rasul, yang terakhir masuk surga adalah Abdurrahman bin Auf. Kenapa bisa begitu?
Contoh, ada sahabat yang hartanya hanya 100 juta kalau kita konversikan ke rupiah. Sedangkan tadi Abdurrahman bin Auf 72.000 triliun. Maka sahabat yang 100 juta tadi lebih cepat dia masuk surga. Kenapa? Karena hisab pertanggungjawabannya cepat. Nggak banyak kali hartanya. Kalau malaikat kan ngitung-ngitung lagi, ini dikemanakan, ini dikemanakan hartanya, ini dikemanakan. Karena saking banyaknya, lambat menghitungnya. Akhirnya Abdurrahman bin Auf lah salah satu dari golongan sahabat yang terakhir masuk surga. Jadi ada ceritanya, kisahnya Bapak Ibu sekalian. Suatu hari berjumpalah Khadijah dengan Abdurrahman bin Auf. Cerita, Khadijah menyampaikan, "Hei Abdurrahman bin Auf, enaklah jadi orang kaya ya." Ya alhamdulillah lah, kata Abdurrahman bin Auf. Dengan harta ini bisa banget ku bantu orang. Tahu-tahu namanya ibu-ibu, Pak. Keceplosan Khadijah. Cerita panjang lebar, keceplosan. Tapi kemarin kata Rasul, engkau salah satu dari sahabat yang terakhir masuk surga. Astagfirullah, kata Khadijah. Keceplosan aku. Biasa ibu-ibu kayak gitu kan, Bu. Keceplosan. Kalau udah dibilang suami, rahasia ini ya dek, rahasia, jangan dibicarakan sama tetangga ya. Tahu-tahu karena enak ngeceritain kan, Bu, keceplosan. Singkat cerita, astagfirullah, keceplosan kata Khadijah. Menangislah Abdurrahman bin Auf, Bapak Ibu sekalian. Akhirnya dari situ dia mengatakan, kalaulah gara-gara harta aku terakhir masuk surga dari golongan sahabat, aku ingin menjadi orang miskin hari ini. Waktu itu. Jadi Abdurrahman bin Auf pengen jadi orang miskin. Kita pengen jadi orang, Bapak yang betul? Iya kan? Kaya. Jadi ketika itu Abdurrahman bin Auf saja pengen jadi orang miskin, Pak. Kok kita pula pengen jadi orang kaya, ngejar-ngejar harta. Ini cerita harta. Singkat cerita Bapak Ibu sekalian, pergilah berperang Rasulullah dengan para kaum muslimin dan sahabat. Singkat cerita pulang, dimenangkan oleh pasukan Rasulullah peperangan tersebut. Tapi karena sibuk peperangan, itu kebun-kebun kurma ketika itu busuk. Karena nggak ada yang ngerawat. Karena semua sibuk perang. Singkat cerita melapor kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, di mana kami ini mau menghidupkan keluarga kami ya Rasul? Sedangkan kebun kurma kami semua busuk ya Rasul, gagal panen. Karena nggak ada yang ngerawat ya Rasul." Terus cemana? Terdengar sama Abdurrahman bin Auf. Wah, kesempatan ini guys. Aku beli semua ini. Langsung hari ini aku jadi orang miskin. Itu katanya Pak. Didatangi nggak? Rasulullah. Assalamualaikum ya Rasulullah, kata Abdurrahman bin Auf. Waalaikumsalam wahai Abdurrahman. Apa cerita? Kan biasa kayak kita. Apa cerita Pak? Kalau jumpa. Ya Rasulullah, tadi ada sahabat kaum muslimin menjumpai engkau ya Rasul. Iya. Mereka kurmanya busuk semua ya Rasul. Iya. Terus apa? Kata Rasul. Ini semua mau kubeli Rasul. Betul lah, kata Rasul. Betul Rasul. Semua kubeli. Sejauh mata memandang kurma yang busuk ini semua kubeli. Kenapa? Kata Rasul. Supaya aku jadi orang miskin ya Rasul. Supaya aku cepat masuk surga. Rasulullah kaget. Apa ini? Nyindir ini kan? Rasulullah kan cerdas Bapak Ibu sekalian. Langsung tahu. Ini berarti Khadijah keceplosan nih. Kan gitu Pak. Karena tadi Abdurrahman bin Auf bilang, aku ingin cepat masuk surga. Jangan gara-gara hartaku nih ya Rasul, aku lambat nanti masuk surga dari golongan sahabat. Karena banyak kali hartaku. Maka hari ini mau aku beli semua kurma busuk ini semua. Akhirnya terbelilah Pak. Jadi disisakanlah untuk biaya hidup Abdurrahman bin Auf. Hari itu Abdurrahman bin Auf senang dan bahagia. Karena sudah jadi orang miskin. Sehingga apa? Nanti cepat masuk surga. Singkat cerita Pak, itulah namanya rezeki itu Pak. Nggak ada yang tahu. Datang pasukan kerajaan Yaman menjumpai Rasulullah. Assalamualaikum ya Rasul. Waalaikumsalam. Kami dari utusan kerajaan Yaman. Kami sekarang lagi ditimpa musibah ya Rasul. Wabah penyakit. Kalau kita 2019-2020 ada wabah COVID namanya. Mbah COVID. Waktu itu pun di sana di Yaman ada penyakit wabah Bu. Jadi ketika itu terus kami sudah mencari ke sana kemari ya Rasul.
tapi kami tidak temukan itu obatnya. Mungkin engkau ada link, ada jaringan. Karena engkau kan imam kami ya Rasul. Pasti banyak link dan jaringan engkau ya Rasul. Ketika itu apalah obatnya itu yang kalian cari ke sana kemari. Kalau kurma yang matang, kami gampang carinya ya Rasul. Di Yaman pun banyak. Yang kami cari ini obatnya, kata tabib di Yaman adalah kurma busuk. Jadi itu obatnya, kata Rasul. Iya Rasul. Kalau itu, sepanjang mata kalian memandang, ada satu pemiliknya. Alhamdulillah ya Rasul. Dijawab doa kami ya Rasul. Siapa pemiliknya ya Rasul? Itu Abdurrahman bin Auf. Dipanggil Abdurrahman. Abdurrahman, iya. Ini ada pasukan kerajaan Yaman. Terus kenapa ya Rasul? Di sana ada wabah, penyakit. Terus obatnya cuma satu. Apa itu ya Rasul? Kata Abdurrahman. Kurma busuk. Iya. Kagetlah Abdurrahman. Terus ya Rasul? Niat orang ini mau membeli. Mau membeli. Bahkan kata raja disampaikan ke pasukan kerajaan Yaman itu, siapa yang nanti kalian temukan kurma busuk, beli kurma busuknya dengan harga 10 kali lipat. Terdengar sama Abdurrahman, apa katanya? Astagfirullah, kaya lagi kan. Kan Bu, kalau kita kapan kayanya? Kalau Abdurrahman bin Auf kaya lagi. Apa kata Abdurrahman bin Auf? Tak ku jual ini kurmanya. Ambil saja. Sak akar-akarnya, sak bijinya, sak batu-batu. Kalian ambil aja semua. Ku sedekahkan. Oh nggak bisa. Ini sudah pesan Raja Yaman. Kalau orang Indonesia, oh mantap. Ambil. Bagi-bagi kita ya. Pimpinan proyek, aku 10%. Kalian 55%. Nanti sampaikan ke Raja, sudah kami bayar. Kan? Kalau Indonesia. Tapi namanya pasukan kerajaan Yaman, orang-orang soleh, nggak mau Pak. Datang tadi Abdurrahman bin Auf udah bilang, udah untuk kalian aja ini, nggak bisa. Amanah kepada kami harus dibeli, jual beli, harus ada akadnya. Udah untuk kalian aja bagi-bagi, nggak bisa. Yang penting kami beli dulu, engkau jual. Terjadilah akad jual beli. Akhirnya Bapak Ibu sekalian, waktu itu kembali lagi hartanya, bahkan 10 kali lipat Pak. Tadi 72.000 triliun. Kali 10 kali lipat Pak Kades. 720.000 triliun. Kaya nggak? Bill Gates yang katanya orang terkaya di dunia, hartanya cuma berapa triliun. Nggak kaya itu. Lebih kaya lagi Abdurrahman bin Auf. Tapi akhirnya setelah tadi terjadi akad jual beli, itu hartanya tadi, uangnya itu dibagikan lagi kepada para sahabat dan kaum muslimin. Maka dari kisah ini Pak, jangan terlalu dikejar kali harta itu Pak. Abdurrahman bin Auf aja yang pengen jadi orang miskin, datang lagi harta itu. Jadi kaya lagi dia dalam beberapa saat. Tapi dikasihkannya lagi, disedekahkannya, disisakannya lah untuk biaya hidupnya, Bapak Ibu sekalian. Dari kisah ini, jangan terlalu kita mengejar-ngejar harta. Justru orang yang baik, orang yang soleh, orang beriman, tak usah takut. Justru tadi harta yang mendatangi kita, rezeki yang mendatangi kita. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Kemudian tingkatan yang kedua apa Ustaz? Wal afiyatu huwa a'la darajati rizki. Kesehatan adalah rezeki yang paling tinggi. Orang sehat bisa bekerja? Bisa. Orang sehat bisa beramal? Orang sehat bisa sholat? Bisa. Sebaliknya, orang sehat, orang sakit bisa bekerja? Sulit. Apalagi kalau sakitnya keras. Betul Pak? Nah, kalau orang sakit sulit khusyuk dalam sholat, sulit. Apalagi sakit gigi, nggak usah jauh-jauh. Ngangkat takbir, Allah Akbar. Kan? Nggak cemana mau khusyuk dalam sholat. Itu contoh kecil, sakit gigi. Makanya rezeki yang paling tinggi adalah kesehatan, bukan harta.
Jadi setelah harta ada lagi yang lebih tinggi, kesehatan. Kesehatan ini penting. Rasulullah 63 tahun cuma 2 kali sakit. Yang pertama sakit ringan, yang kedua sakit keras. Cuma 2 kali, Pak. Kita sekarang usia 40, bermacam penyakit sudah ada. Asam lambung, asam manis, asam pade, kanker kantong kering, ya kan? Banyak penyakitnya, ya kan, Pak? Kemudian apa lagi? Diabetes mellitus. Apa lagi, Pak? Banyaklah. Baru 40 tahun, belum 50, belum 60. Kenapa kok bisa sehat Rasulullah, Ustaz? Ada Rasulullah memberikan tips supaya hidup kita sehat. Yang pertama, Bapak Ibu sekalian, yakumu tahta diya'is syams. Berjemurlah di bawah terik matahari di pagi hari. Ini untuk menghangatkan tubuh kita. Nanti buka dalam surat An-Naba ayat 13 juz 30 posisi sebelah kiri tengah. Wajalna sirajan wahaja. Wajalna, dan kami jadikan siraja, sinar matahari khususnya di pagi hari, wahaja. Arti wahaja di sini adalah pelita. Arti wahaja di sini artinya adalah obat. Jadi matahari di pagi hari ini adalah obat untuk tubuh kita. Vitamin C-nya ada? Ada. Vitamin D-nya ada? Ada. Vitamin yang lain ada? Ada. Dari sinar matahari, madein Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau kita masih ingat waktu COVID datang, dokter-dokter kan menyarankan kita untuk berjemur. Betul, Pak? Ini ayat 14 abad yang lalu sudah turun duluan. Dokter mengambil dari ayat Al-Quran. Ternyata sinar matahari bisa membuang penyakit-penyakit dalam tubuh kita. Jadi nanti habis ini, mulai ya besok bisa lah Pak Kades kan. Berjemurlah kita, Pak. Ambil kursi, ambil bangku, keluar rumah, duduk kita. Kalau ibu-ibu, yakin saya kalau udah cerita, 1 jam, 2 jam tahan. Tapi sembari berjemur, betul Bu? Dapat cerita, dapat sinar matahari pun dah dapat. Gak usah lama-lama Pak kalau kita, karena takutnya nanti dehidrasi, aus kita. 5 menit, 10 menit tiap hari tapi istiqomah, kita berjemur di bawah terik matahari. Cukup. Supaya apa? Sehat tubuh kita ini. Kemudian yang kedua, syurbi ma'il abiyat. Perbanyak minum, perbanyak konsumsi air putih. Bukan berarti air yang tak putih ini tak boleh. Boleh. Tapi harus lebih banyak yang putih. Sekarang saya mau tanya, ini air putih atau air bening? Air bening. Tapi udahlah, kira manis dari kecil-kecil ini dibilang air putih. Air putih nih Bu? Air bening Bu. Air putih itu air susu Pak, ya kan? Itu susu. Tapi udahlah, waktu kecil-kecil sampai sekarang ini dianggap air putih. Kan gitu Bu ya? Perbanyak minum air putih. 1 hari disarankan dokter berapa Bu? 4 galon. 4 galon gembung Bu. 4 liter minimal. Minimal. Ini udah berapa mili? 600 mili. Berarti kurang lebih 7 botol kayak gini. Insya Allah sehat. Rasulullah itu sehat itu karena suka minum air bening. Air beningnya langsung air zam-zam. Makanya sehat. Kalau ada rezeki kita beli Bu yang 5 liter. Sikit-sikit lah diminum 2 bulan 3 bulan baru habis. Sikit-sikit aja 1 hari. Sikit tuang segini saja. Sudah berdoalah kita. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'ah wa rizqa wasi'ah wa syifaan min kulli da'in wasaqam. Mudah-mudahan sehat. Kemudian yang ketiga, ar-riyadah. Perbanyak olahraga. Jadi kalau mau hidup sehat, perbanyak olahraga. Olahraga yang disunnahkan Rasul ada 3. Yang pertama, memanah. Kalaupun nggak ada, sewa atau beli, bisa. Yang kedua, berkuda. Banyak kuda sini Pak? Ada? Adalah ya. Disewalah kudanya. Kalaupun nggak, di Brastagi banyak. Dari sini kan dekat, paling sejam sampai. Berkuda. Itu sunnah. Kemudian yang ketiga, berenang. Berenang di sini ada kolam renang, Pak. Ada kata Pak Kades. Berenang Bu.
seminggu sekali ajak keluarganya Pak. Karena ini olahraga sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Memanah, berkuda dan berenang. Tapi ini kan bayar semua Ustadz, betul? Berenang bayar. Gak mungkin kita berenang di sungai kan Bu? Nah, airnya coklat. Kemudian berkuda bayar. Memanah bayar. Ada olahraga yang gratis Pak. Apa itu Ustadz? Jalan santai. Nah, betul? Betul. Gak usah lama-lama, setengah jam aja jalan santai. Jogging ya Bu ya, istilah jogging. Sehat Pak. Bapak tahu, di Jepang itu, semua itu lebih suka jalan. Makanya orang Jepang sehat-sehat. Ilmunya dari kita, tapi yang mengamalkan mereka. Kalau kita orang Indonesia ini, belanja ke warung sebelah aja, naik kereta dia. Nah, ya mak, belikan dulu kecap. Hidupkan mesin kereta. Naik dia, ya kan? Padahal warungnya di situ. Nah, ya Allah ya Rahman, malas sekali jalan, ya kan Pak? Nah, kalau di Jepang, hobi jalan. Anggota dewan jalan. Bupati jalan. Direktur jalan Pak. Bukan mereka tak ada motor, ada. Bukan mereka tak ada mobil, ada. Tapi tahu mereka arti kesehatan, maka sehat itu dimulai dari jalan. Rasulullah makanya sehat itu jalan Pak. Rasulullah itu naik kuda, naik unta itu jarang Pak, jarang. Kecuali berperang atau musafir jauh baru naik kuda. Kalau dekat-dekat Pak, di sekeliling Mekah, Madinah, itu hanya jalan saja. Itu yang ketiga. Yang keempat, an-naumu qabla zuhur. Tidur sebelum zuhur. Yang kelima, al-istihmam qabla subuh. Mandi sebelum subuh. Ini sehat untuk kesehatan kita. Kemudian yang ketiga, rezeki yang paling afdol atau utama. Apa Ustaz? Solihud dunia fahuwa afdolu rizki. Keturunan anak-anak yang soleh dan soleha adalah rezeki yang afdol. Ibu senang nggak anak kita bisa ajan? Senang. Contohlah, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Datang ibu tuh langsung keluar rumah. Itu anakku, itu anakku. Bangga kita, betul Bu? Iya, itu anakku cantik suara kan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Anakku itu. Oh, bangga kita. Anak yang soleh, anak yang berprestasi, anak yang cinta masjid, anak yang cinta Al-Quran, anak yang cinta agama, pasti kita semua cinta dan suka. Betul? Dan itu adalah rezeki yang utama atau afdol. Jadi Pak, ini anak-anak kita zaman sekarang ini harus memang kita dekat. Pakai soft terapi. Kalau Rasulullah SAW mengajarkan, kalau anak kita ini mungkin lagi nakal-nakalnya, kalau bahasa orang Medan bebal kali otaknya, kan Pak, itu bisa disentuh 4 titik Pak. Titik yang pertama, ubun-ubun, cium. Sembari doakan, baca doa, Rabbi habli minas sholih. Berikanlah anak hamba ini jadi anak yang soleh. Kemudian yang kedua, jidat. Atau apa ini Pak? Kening. Sentuh keningnya, cium. Rabbi habli minas sholih. Yang ketiga, pipi kanan, pipi kiri. Cium Pak. Bukan mulut ke mulut ya, tapi pipi kanan, pipi kiri. Yang keempat, tapi jangan sama bini orang Pak juga. Yang keempat, telapak tangan. Mungkin ini jarang. Jadi Pak, bukan hanya tangan kita yang mau dicium sama anak kita. Kita gantian cium tangan anak kita. Coba disentuh. Sini nak. Cium. Apa kata anaknya? Kesambet apa si mama nih? Kok dicium nggak pula tanganku, ya kan? Tapi itulah sunnah Rasul Pak. Rasulullah kalau sudah jumpa anak-anak dipanggil Pak, dicium Pak titik ini. Timbal balik. Coba besok hari Senin mereka mau berangkat sekolah, Mak, pergi ya Mak, Assalamualaikum. Dicium tangan kita. Kita tarik tangan dia tadi. Pasti dia tersentuh hatinya. Karena di sini ada urat-urat Bapak Ibu sekalian. Yang dia langsung tersambung connect ke hati. Kaget dia. Yakinlah. Sepanjang jalan dia berpikir. Kenapa Mak punya?
1 hari. Coba 2 hari, 3 hari, seminggu, 2 bulan, 3 bulan. Insya Allah berubah drastis anak kita. Coba. Ini juga bisa berlaku suami ke istri. Kalau istri kita agak bandel-bandel, Pak, nah, ciumkan ya. Aduh, kan Bu. Tapi yang salahnya bapak nggak mau cium, betul Bu? Saya mau tanya sama ibu-ibu, jujur. Kapan terakhir dicium sama bapak? Yang tadi malam dicium bapak, suami ngangkat tangan. 1 orang, 2, 3. Alhamdulillah. Yang tadi sebelum berangkat ke sini dicium. 2 orang. Yang minggu lalu dicium sama suaminya terakhir angkat tangan. Nggak ada. Sebulan? Berarti tahun lalu dicium Bu terakhir. Bapaklah juga salah. Kenapa lupa? Nah, tapi ibu juga ingatkan. Jadi besok mulai mau kerja. Pas sudah, Dek, berangkat abang ya Dek. Ya, ingatkan, Pak, sedekah. Nah. Kalau nggak mau juga Bu, tarik kan kepalanya. Kan sedekah. Bapak Ibu tahu nggak, suami-suami ini, bapak-bapak, sedekah yang paling terdekat itu kepada istri. Cium istri itu sedekah. Jadi makanya istri kadang suka merepet, hatinya kasar, omongannya kasar, karena jarang disentuh 4 titik ini. Cobalah mulai hari ini sentuh. Sebelum tidur sentuh, cium. Bangun tidur besok pagi sebelum sholat tahajud, sebelum sholat subuh, cium lagi Pak. Insya Allah jadi istri soleha semua. Amin. Amin ya rabbal alamin. Itu yang ketiga. Yang terakhir Bapak Ibu sekalian adalah rezeki yang sempurna. Kalau sudah kata sempurna, tak ada minusnya. Kalau sudah kata sempurna, tak ada kurangnya. Karena sudah sempurna. Apa rezeki yang sempurna itu Ustaz? Adalah ridhallahi rabbil alamin. Ridhonya Allah subhanahu wa ta'ala. Maka shoot on target kita adalah mengejar yang rezeki yang sempurna ini. Kalau sudah sempurna kita dapatkan, rezeki yang paling rendah insya Allah dapat. Rezeki yang paling tinggi tadi kesehatan dapat. Rezeki yang tadi afdal anak-anak keturunan yang soleh dan soleha insya Allah juga dapat. Jadi contoh Pak, ini terakhir. Kan ada 4 Pak ya. Ini contohnya. Sama inilah ya, tisu pun nggak apa-apa ya, jadi contoh ya. Ya, rezeki yang paling rendah tadi apa Pak? Harta. Rezeki yang paling tinggi kesehatan. Rezeki yang utama atau afdol anak yang soleh. Rezeki yang sempurna ridho Allah. Contoh Pak. Ada orang kaya, banyak orang kaya Pak sekarang banyak. Tapi pelit. Datang adik-adik remaja masjid untuk Isra Mi'raj Maulid Nabi 1 Muharram. Pak, ini ada proposal Pak. Proposal aja kalian kata orang kaya itu. Udah merepet dia 15 menit, yang keluar cuman goceng. Ya Allah, pelit. Ya kan? Ada orang kaya yang pelit banyak. Apalagi di Medan sana Pak. Oh banyak kali Pak. Banyak kali orang pelit. Padahal orang kaya. Kenapa dia nggak mau Ustaz sedekahkan hartanya? Jawabannya gampang. Kenapa Ustaz? Karena dia belum mendapatkan rezeki yang sempurna. Kalau tadi ridha Allah dia sudah dapatkan, seperti Abdurrahman bin Auf, tidak hitung-hitungan dalam sedekah. Tapi ada orang yang sedikit hartanya, pas-pasan dia Ustaz hidupnya, iya, tapi rajin dia sedekah banyak. Kenapa Ustaz? Jawabannya gampang. Karena tadi orang yang pas-pasan hidupnya, dia sudah mendapatkan rezeki yang sempurna. Sudah ridha Allah. Allah yang menjalankan, menggerakkan tangan dan hatinya untuk bersedekah. Masuk kita rezeki yang paling tinggi, kesehatan. Ada orang sehat malas sholat, banyak. Bisa dia jalan, lari, makan, salto dia, bisa. Loncat dari lantai 3 pun sanggup nggak dia. Tapi untuk sholat aja pun sulit, banyak. Ada orang yang tergopoh-gopoh, sulit jalan. Udah encok-encok pinggangnya, tapi masih mau sholat, banyak. Kenapa ini bisa terjadi Ustaz? Orang sehat malas sholat, orang sehat malas beribadah, orang sehat malas beramal, orang sakit tapi rajin beribadah. Kenapa? Ini tidak bersyukur. Jawabannya gampang. Orang yang sehat tadi, dia yang malas beribadah karena belum mendapatkan rezeki yang sempurna, yaitu ridho Allah subhanahu wa ta'ala. Sedangkan orang yang tergopoh-gopoh, yang sulit jalan, tapi dia mau sholat datang ke masjid,
karena dia sudah mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ini saja Bapak Ibu sekalian, lebih dan kurang saya mohon maaf. Apabila ada perkataan tidak pada tempatnya, kepada Allah Subhanahu wa taala saya mohon ampun. Pergi ke Ramayana membeli batik. Batik dipakai pergi ke pesta. Alhamdulillah hari ini berjumpa dengan ibu-ibu cantik. Semoga menjadi penghuni surga. Untuk bapak-bapak juga, nanti merajuk pula bapak-bapak kan. Pergi ke Panglong membeli genteng. Genteng dipasang di atap rumah. Alhamdulillah hari ini bertemu dengan bapak-bapak ganteng. Semoga selalu disayang istri tercinta. Lebih dan kurang saya mohon maaf Bapak Ibu sekalian. Makan durian bersama istri. Cukup sekian dan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.